أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Palembang, Radio Lampung, Radio Berau, Radio Pontianak, Radio Roja Tanjung Pinang, dan Roja Surabaya, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, pendengar dan pemirsa TV RBK di Kebumen, Radio 1 di Lombok, Radio Suara Kalbu, Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru, serta pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, dan pemirsa TV-TV lain yang ikut menyiarkan siaran kita di sore hari ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam sebenarnya ini kajian wanita muslimah. Tapi bapak-bapak boleh dan harus ikut, minimal nganter. Tapi jangan ribut. Dan ngambil istifadah, ngambil faidah dari kajian muslimah ini. Tema yang kita angkat sekarang minimal 2 poin. Godaan setan dan penyakit hati. Ini kelanjutan dari materi penyimpangan yang dilakukan oleh para wanita muslimah. Apapun bentuk penyimpangannya, baik membuka aurat atau menutup aurat tetapi masih menampakkan bentuk tubuh, ataupun merubah anugerah ciptaan Allah di dalam diri para wanita itu, seperti mengeruk alis kemudian membuat garis alis baru yang berbeda dengan apa yang Allah berikan, atau menyambung rambut, atau mengikir gigi, atau mewarnai rambut, bukan mewarnai uban. Yang disyariatkan mewarnai uban. Adapun rambut yang bukan uban tidak boleh untuk diwarnai dengan warna lain. Itu termasuk merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah, semua penyimpangan tersebut itu ada penyebabnya. Di antara beberapa penyebab dari penyimpangan para wanita, 2 poin yang temanya kita angkat sore hari ini yang semoga waktunya cukup. Penyebabnya bukan hanya 2 poin, ini banyak poin. Tapi di sore hari ini kita maksimalkan 2, mudah-mudahan cukup waktu. Adapun penyebab yang pertama tentu saja merupakan keberhasilan kesuksesan syaitan laknatullahi alaih. Iblis ketika oleh Allah divonis sebagai makhluk sesat, makhluk terlaknat, maka sejak saat itu iblis bersumpah
selama hidupnya akan menggoda manusia, menyesatkan mereka dengan berbagai macam cara. Sampai bersumpah. Allah berfirman tentang sumpah iblis dalam surah Sad ayat 82, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Demi kegagahanmu ya Allah, aku pasti akan sesatkan manusia seluruhnya. Di sini kesungguh-sungguhan iblis ditekankan 3 kali. Pertama diawali oleh sumpah. Iblis berkata, "Fabi'izzatika," demi kegagahanmu. Bersumpah atas nama Allah. Ini menunjukkan kesungguh-sungguhan. Kedua, la'ughwiyannahum, adanya huruf lam tauqid di awalnya. La'ughwiya, la-nya dibaca pendek. Jangan dibaca panjang. Kalau dibaca panjang artinya sebaliknya, aku tidak akan menyesatkan mereka. Kalau la-nya panjang. Kalau pendek pasti la'ughwiya. Tadinya agwa yugwi untuk anak ugwi. Masuklah la ugwiya. Terus masuk nun taukid thaqilah di akhirnya, la ugwiyannahum. Ada sumpah, ada lam taukid, ada nun taukid. 3 kali ditekankan. Demi kegagahanmu ya Allah, aku pasti akan sesatkan manusia semuanya. Dan iblis punya target. Allah berfirman tentang target iblis dalam An-Nisa 118, "La'attakhidanna min ibadika nasiba mafruḍa." Pasti aku akan ambil dari kalangan hamba-hambamu sejumlah tertentu. Aku akan ambil sebagai anak buahku, sebagai pengikutku. Juga dalam surah Al-Hijr ayat 39 Allah berfirman, "Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum." Kata iblis, "Rabbi ya Allah, bima aghwaytani." Karena engkau telah memvonis aku sebagai makhluk yang sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, aku pasti akan hiasi mereka di muka bumi. Maksud dihiasi perbuatan-perbuatan buruk mereka, perbuatan dosa mereka, perbuatan salah mereka dihiasi oleh iblis sehingga dianggap benar. Diberi argumentasi apologi, diberi alasan-alasan yang menjadi pembenaran atas kesalahan yang dilakukannya, wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Dan amat disayangkan target iblis, tekad iblis ini ternyata terbukti. Iblis sukses besar, berhasil di dalam mencapai target yang ingin dicapainya. Allah sendiri menyatakan hal ini dalam surah Saba ayat yang ke-20. Walaqad saddaqa alaihim iblisu adhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Kata Allah, iblis telah membuktikan kebenaran dari tekadnya. Lalu orang-orang mengikuti si iblis tersebut, kecuali sekelompok kecil dari kalangan orang-orang mukmin. Itu ayat-ayat yang menjelaskan tekad iblis sejak zaman baheula mula sebelum kita semuanya ada. Ketika manusia yang ada saat itu hanya 2 orang, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini hanya 2 orang manusia yang sejak saat itu, ya sudah hidup saat itu. Ketika iblis laknatullahi alaih divonis sebagai makhluk sesat,
bertekad bersumpah akan sesesatkan Adam dan turunannya. Dan sukses besar. Apa yang kita lihat dari penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, khususnya para wanita, berupa hilangnya rasa malu atau tipis sedikitnya rasa malu, berupa terbukanya aurat, berupa upaya mereka memperhias diri, mempercantik diri untuk dipertontonkan kepada setiap laki-laki yang bukan mahram. Dihias sampai menor, seluruh make up yang ada di lemarinya ditempel di mukanya. Setiap keluar rumah, parfum 1 botol habis. Dan pewanginya itu berlipat ketika mencucinya pakai pewangi. Ketika direndamnya pakai pewangi. Ketika disetrikanya pakai pewangi. Nggak cukup sampai di sana, ketika dipakainya semprotkan lagi. Sampai ngahiliwir ngadalingding kemana-mana. Sekilo kecium. Nah itu yang dilakukan oleh para wanita dan itu penyimpangan. Wanita itu berzina. Lelaki yang menatapnya juga berzina. Minimal zina apa? Zina mata, zina hati, zina pikiran. Zina hidung juga. Minimalnya itu. Nah, semua penyimpangan tersebut tidak diragukan lagi sebagai bentuk nyata para wanita menyambut jebakan setan tersebut. Tahu enggak? Langkah awal yang dilakukan oleh setan dalam menggoda Adam dan Hawa adalah berupaya agar auratnya ini terbuka. Itu godaan awal, langkah awal. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yanzi'u anhuma libasahuma. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Maka terlepaslah dari Adam dan Hawa pakaian mereka. Lalu terlihatlah aurat keduanya. Nah, lihat awal langkah setan di dalam menggoda Adam dan Hawa agar tanggallah pakaiannya dan terbukalah auratnya. Dan itu yang terjadi. Begitu Adam dan Hawa melanggar apa yang dilarang oleh Allah, yaitu memakan buah yang dilarang. Fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu dekati nih pohon ini. Kalau kamu dekati, kamu berdua termasuk golongan yang zalim. Ini bukan hanya didekati, malah diapa? Dipetik dan dimakan. Apa yang terjadi? Baragadal. Si pakaiannya terlepas. Mereka terbuka auratnya. Dan itulah langkah awal setan dalam menggoda Adam Hawa, biar auratnya terbuka terlebih dahulu. Setelah terbuka, pintu masuk mereka semakin terbuka lebar untuk menggoda lebih jauh lagi. Makanya Allah Azza wa Jalla wanti-wanti kepada anak turunannya dalam Al-A'raf ayat 27, Allah berfirman, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Kata Allah, hai anak-anak Adam, hai manusia kita semua nih diberi peringatan. Jangan sampai syaitan memfitnah kalian. Seperti syaitan itu telah mengeluarkan dua orang tua kalian, yaitu Adam dan Hawa, dari surga, lalu terlepaslah pakaian keduanya, lalu terlihatlah aurat mereka.
Adam dan Hawa dulu sudah memiliki pengalaman pahit tergoda setan, auratnya terbuka. Dengan cara yang sudah kita ketahui berdasarkan kisah yang diceritakan oleh Al-Quran. Sekarang setan juga akan berupaya agar aurat-aurat kita terbuka, terutama para wanita. Karena itu sumber fitnah. Agar aurat wanita itu terbuka seperti Adam dan Hawa zaman baheula dengan cara yang berbeda. Dengan ribuan cara. Berdasarkan hal itulah maka terbukanya aurat khususnya para wanita merupakan target godaan setan, dan ternyata setan sukses besar dalam hal ini. Dari sana masuk lebih jauh lagi kepada dosa yang lebih besar lagi, yaitu apa? Merubah ciptaan Allah yang ada pada dirinya. Dan wanita-wanita sekarang aneh-aneh atuh. Yang rambutnya panjang dipotong pendek, yang rambutnya pendek ingin disambung. Betul apa benar? Betul. Yang pendek atau ada yang panjang, mau dipotong pendek terus nanti disambung lagi. Disambungnya ke salon bayar. Nyambungnya itu kalau zaman baheula mula, orang-orang tua kita, ibu kita, nenek kita zaman baheulanya, disambungnya itu kan semuanya disebutnya sobrah. Tahu sobrah? Anak muda sekarang nggak tahu sobrah. Jadi dahulu itu supaya bisa digelung, tahu digelung? Duh, hese, naon digelung tuh. Kalau ya digulung. Kalau yang pendek nggak bisa digelung, disambung sama sobrah, tek, terus dibelit-belit gitu ya, tek pakai konde. Pakai apa namanya, semacam jaring kepala tuh. Namanya apa, harnet kalau nggak salah ya, masih ingat. Kalau sekarang, kalau zaman dahulu nini-nini yang begitu yang disambung. Sekarang mah para ABG disambung dengan cara yang berbeda. Disambungnya itu satu linting demi satu linting ya. Satu lintingnya itu berapa puluh ribu gitu disambung. Terus berapa puluh linting, kalau satu lintingnya 25.000 ke salon, ada 20 linting saja sudah berapa ratus ribu itu, 20 kali 25 berapa? 500.000. Hanya untuk memperpanjang rambut. Atau merubah ciptaan Allah yang ada pada dirinya dengan cara yang lebih fatal, yaitu umpamanya si ini, apa namanya ini, alis dikrok gitu ya, garis alis yang Allah sudah berikan dianggap nggak bagus, bikin lagi garis lain yang berbeda pakai spidol, shoot, hitam, nggak ada spidol, arang ke tukang sate dulu. Ya, atau zaman dahulu ada pensilnya ya. Pensilnya itu digariskan ke sini ya. Kalau kering dijilat dulu. Habis makan pete. Parfumnya bercampur baur dengan bau jengkol. Oleh karena itulah maka penampilannya berbeda, tidak alami lagi. Itu merubah ciptaan Allah. Bulu mata, rasanya pemberian Allah ini kurang panjang, kurang bagus. Dar disambung, sampai lentik gitu ya. Ninggalin lagi sareksek. Sareksek teh. Nggak ada terjemahannya. Kayak berat gitu, bawaannya mau tidur, mau ngantuk gitu ya. Dan seterusnya ya. Semuanya itu bukti keberhasilan setan
langkah setan yang berikutnya berupaya agar manusia itu merubah ciptaan Allah yang ada pada dirinya. Coba lihat Al-Quran surah An-Nisa 119. Allah Azza wa Jalla berfirman, berkata iblis laknatullahi alaih, wala amurrannahum fala yughayyiranna haqqallah. Aku akan perintahkan mereka sehingga mereka itu merubah ciptaan Allah yang ada pada dirinya. Kalau laki-laki sih tidak, ya, laki-laki tidak begitu peduli terhadap penampilan fisiknya. Karena aspek yang menonjol dari diri lelaki adalah kelelakiannya. Paling mempergede otot gitu ya. Berupaya agar si perutnya ini tidak kayak balon, tapi kayak kasur, six packs gitu, ya, maco gitu. Tidak pernah kelihatan ada lelaki yang pakai bedak, pakai lipstik biar kelihatan ganteng. Kalau yang begitu paling bencong. Dan daya tariknya hilang bagi para wanita. Karena daya tarik laki-laki bagi para wanita terletak pada kemacoannya, kelelakiannya. Kalau lelaki tersebut mendandani dirinya dengan dandanan wanita, sudah hilang daya tariknya bagi para wanita. Nah, berdasarkan hal itulah maka apa yang ditargetkan iblis, fala yughayyiranna khalqallah, mereka pasti akan merubah ciptaan Allah. Ini sudah terbukti pada diri para wanita. Betapa banyaknya bagian tubuh dari wanita yang menurut si pemiliknya kurang bagus dipermak oleh dia. Diganti, dirubah, alisnya dikeruk, ganti lagi dengan alis yang baru. Katingalin aja si gajurig. Kemudian bulu matanya ditambah lagi berat, bawaannya ngantuk gitu ya. Rambutnya sudah panjang, enak, potong terus sambung lagi biar keluar duit. Biar ngetren, biar disebut update, biar disebut mengikuti perkembangan zaman, biar disebut gokil dan yang sejenisnya. Dan itu adalah salah satu di antara target iblis laknatullahi alaih. Demikian juga adanya tazayyud dan israf serta tabdzir. Israf, tabdzir, tazayyud itu maknanya sama, lebay, berlebih-lebihan sampai pada taraf mubazir. Beli ini, beli itu yang tidak ada faidah manfaatnya, hanya untuk memuaskan hasrat pribadi. Betapa banyaknya para wanita yang tadi menyambung rambut. Mubazir apa tidak? Iya, mubazir. Mubazir itu sebenarnya orangnya, perbuatannya tabdzir. Karena apa? Karena nggak ada faidah menyambung rambut. Atau umpamanya mewarnai rambut. Anehnya ya. Yang beruban ingin dicat menjadi hitam. Ini yang hitam ada yang dicat oleh warna apa? Warna putih. ABG masih gadis, siga nini jadi nate. Menurut pandangan orang yang melihat ini masih muda tapi kok beruban ya. Tapi dia puas dengan itu. Tabdzir, bayar apa tidak mewarnai rambut? Bayar. Ya, waktu terbuang, berapa jam dia harus duduk di salon. Karena mewarnai itu tidak seperti ngecat saat itu diwarnai, saat itu 5 menit sudah. Begitu tidak? Tidak kan? Dibiarkan dulu kering beberapa jam gitu. Kadang-kadang mereka merasakan penderitaan ketika dicatnya itu, yaitu panas ke kepala kulit, ke kulit kepala, gatal, perih, dan yang sejenis. Mereka tahan, mereka sabar. Demi apa? Demi meraih dosa. Dan itulah yang terjadi. Maka
ketika tabdzir ini dilakukan oleh para wanita, terlebih ada koleksi untuk kepuasan jiwa, beli tas, beli sepatu, beli baju, padahal yang ada saja masih bagus. Sendal masih bagus, sepatu masih bagus, tas masih bagus, ada model baru, berapapun harganya ditembak kalau punya uang. Walaupun puluhan juta, di kalangan komunitas tertentu sampai ratusan juta. Harga tas, harga mobil, ada yang begitu? Ada. Saya sempat mendengar atau ditelepon oleh seorang akhwat mengeluh. Ustaz, saya tidak dibolehkan oleh suami beli tas. Padahal saya belinya dari uang saya, bukan uang suami. Suami malah ngambek gitu ya. Kenapa tuh mau beli tas? Ya saya pengen saja katanya. Kenapa suami nggak setuju? Harganya cenah murah kok. Berapa? 80 juta. Cek saya teh. Sama mobilin atau itu mah bekas. Lumayan. Ya pantaslah suaminya nyambek. Ingat hisab, saya bilang. Untuk apa itu? Sampai beli tas sampai 80 juta. Kalau bukan untuk dipertontonkan ke orang lihat. Tas ini mahal loh, 80 juta. Ya, bukan dilihat dari segi fungsi. Apa fungsi yang 80 juta dengan yang 80 ribu? Beda apa sama? Sama, untuk wadah buku, wadah mungkin untuk akhwat, wadah kosmetik gitu ya, wadah HP, wadah seperti sama, 80 juta, 80 ribu. Apa yang membedakan? Kebanggaan, pamer, ria. Itunya yang akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka mereka masuk ke dalam kategori tabdzir. Setelah tabdzir jadilah mereka saudara syaitan laknatullahi alaihi. Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu mereka adalah saudara-saudara syaitan. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, beliau mengatakan dalam kitab Al-Fawaid, Fawaidul Fawaid, kata beliau, fakullu dhillubbin ya'lamu annahu la tariqa lisyaitani alaih illa min thalathi jihad. Setiap orang yang berakal, yang suka mikir tuh, tahu bahwa syaitan itu tidak ada cara untuk menggoda manusia kecuali dari 3 arah. Arah yang pertama adalah ihdahuma at-tazayyud wal israf fayazidu ala qadril hajah. Fatasiru fadlatan wa hiya hadzus syaitan wa madkhaluhu lil qalb. Pertama, tazayyud, israf dan tabdzir. Mubadzir maknanya adalah memiliki sesuatu jauh di atas kebutuhannya. Kebutuhannya sedikit, dia beli banyak. Kebutuhannya hanya untuk wadah sesuatu, dia lebihkan. Selain untuk menjadi wadah, ada kebanggaan karena model, karena mahal, karena bahan, dan karena yang lain-lainnya. Itu tabdzir, maka itu membuka pintu bagi setan untuk masuk ke dalam hati. Solusi dari hal ini agar pintu masuk setan dari sisi itu tertutup adalah qanaahlah, iktisadlah. Iktisad itu sederhanalah, hanya membeli, mengusahakan apa yang sesuai saja dengan kebutuhan dia dalam seluruh masalah, dalam segala hal, dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal istirahat, dalam hal membeli keperluan-keperluan sesuai dengan kebutuhan. Coba lihat, kalau segala sesuatu melebihi pasti ada madarat. Makan,
terlalu banyak. Apa akibatnya? Buncit, gemrot. Bahasa halusnya subur. Nah, setelah buncit atau gemrot, apa yang terjadi? Ya, ada ketidakstabilan di dalam tubuh kita, mengganggu metabolisme tubuh, kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi, pencernaan, dan yang lain-lain. Akhirnya lahir berbagai macam keluhan. Kolesterol naik, kadar gula dalam darah naik, asam urat juga naik, tensi juga naik, dan seterusnya ya. Madarat. Tidur berlebih-lebihan, lebih dari yang dibutuhkan. Biasanya para pengangguran, nggak ada kegiatan, nggak ada keperluan apa-apa. Ya, apa yang dia lakukan? Udah hardolin, dan kebanyakan tidur. Apa yang terjadi? Maka malas. Maka syaraf motoriknya lemah. Yang kayak begitu tuh bisa sering terkena erep-erep, kata orang Sunda. Ya, ketika tidur seperti ada yang menindih. Itu syaraf motoriknya yang tidak respon terhadap syaraf sensoriknya itu. Otak memerintahkan bangun, kamu bangun. Tapi ingin bangun tapi nggak bisa. Ingin teriak tapi nggak bisa. Akhirnya gitu ya. Orang Sunda bilang itu terkena apa? Erep-erep. Itu yang kelebihan tidur. Madarat sudah, ya. Otak jadi bebal, jadi tumpul, malas berpikir. Tubuh jadi malas dan sering terkena apa yang disebut dengan erep-erep tadi. Maka hindarkan berlebih-lebihan dalam segala hal. Tabdzir, tazayyud, israf dalam segala hal, dalam hal apapun, itu salah satu di antara godaan setan untuk menimpakan madarat kepada manusia. Ini arah yang pertama. Kedua, takallufu ma la ya'nih min jam'il asya. Takalluf, takalluf itu memayah-mayahkan diri untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam hal mengumpulkan, mengoleksi apapun yang ingin dia koleksi. Ada orang yang punya sepatu sampai 2 lemari. Sehari bisa ganti 2 kali atau 3 kali tergantung acara ya. Ini masih pada bagus, ada yang masih belum dipakai, ada model baru, diborong lagi, beli 2-3, tambah lagi lemari. Jadi 4 lemari khusus untuk sepatu tuh. Entah berapa puluh pasang. Ada koleksi tas. Di mobilnya ada beberapa buah tas tergantung acara. Kalau acara ke sini warna ini, potongan ini, ya, disesuaikan dengan warna sepatu. Jadi aja si gabunglon di acara di sini warna biru, acara di sana sudah warna hijau, balik lagi ke acara di sana pelangi dan seterusnya. Sesuai dari mulai kerudung, baju, kaos kaki sampai ke sepatu. Koleksinya amat sangat banyak. Dan itu arah kedua cara setan menggoda. Ketiga, al-ghaflah. Fa inna dzakir fi hisni dzikr. Ketiga adalah ghaflah. Ghaflah itu lalai. Lalai dari zikir. Karena orang yang berzikir dia berada di balik benteng kuat berupa zikirnya. Zikir itu disebut Hisnul Muslim. Ada kan nama kitab namanya apa? Hisnul Muslim. Ada yang tahu siapa pengarangnya? Ada yang tahu? Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Isinya apa buku itu? Isinya zikir harian. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali.
Kumpulan zikir itu disebut hisnul muslim karena benteng. Nabi SAW menggambarkan perjuangan hidup antara manusia dengan setan itu seperti orang yang dikejar-kejar musuh siang malam. Tidak bisa berhenti walaupun sedikit, sedetik. Berhenti sedetik kesergap oleh musuh. Terus tidak pernah bisa berhenti, tidak pernah bisa istirahat. Sedikit berhenti, udah kena. Ditawan, hajar, babak belur, dan seterusnya. Sampai orang ini masuk ke dalam sebuah benteng yang kuat. Begitu masuk ke benteng, musuh nggak bisa lagi mengikuti dia, apalagi menyergap. Musuh itu adalah setan. Orang yang dikejar itu adalah kita semua manusia. Dan benteng itu apa? Zikir. Ketika seorang muslim berzikir, taubahnya dia membuat benteng dari sergapan syaitan laknatullahi alaihi. Ya. Berdasarkan hal itulah maka itu adalah pintu-pintu yang bisa dijadikan syaitan untuk menggoda manusia. Di antara tipu daya syaitan adalah kekuatan setan adalah dia mengetahui titik lemah kaum muslimin. Lalu dia pun masuk melalui pintu tersebut. Apa titik lemahnya? Yaitu manusia itu suka menganggap enteng terhadap sebuah perbuatan yang dianggap kecil. Baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Kalau itu perbuatan baik, kecil, nggak perlu dilakukan atau itu mah ya kecil pahalanya juga. Sebaliknya kalau ada kesalahan tapi kecil dosanya, nggak apa-apalah ini mah, dah kecil ini dosanya dilakukan. Kan terbaliknya, kepada kebaikan hanya karena kecil tidak mau dia lakukan, kepada keburukan hanya karena dosanya kecil dilakukan. Itu titik lemah manusia, itu yang dimanfaatkan oleh setan. Setan berupaya menggoda manusia untuk meninggalkan kebaikan hanya karena kebaikan itu remeh, enteng, dan kecil. Dan setan berupaya menggoda manusia melakukan kesalahan hanya karena kesalahan itu dianggap kecil. Dari kesalahan kecil membuka pintu melakukan kesalahan besar. Berkata Rasulullah SAW, Inna syaitana qad aisa min ayya'buda fi biladikum hadhihi abada. Walakin satakunu lahu ta'ah fima tahtaqiruna min a'malikum fasyayarda bih. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa dari disembah lagi di negeri kalian ini. Setan tidak lagi bisa menggoda kaum muslimin di Jazirah Arab untuk kembali musyrik menyembah berhala. Enggak, tauhidnya sudah kuat tuh, akidahnya sudah mantap itu. Enggak akan lagi terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Setan sudah putus asa. Tapi setan tidak putus asa untuk ditaati dalam perkara-perkara yang kalian anggap remeh, dalam perkara-perkara yang kalian anggap enteng, lalu menjerumuskan kalian dalam perkara itu, lalu setan ridha. Seperti tadi, ini mah kebaikannya kecil. Saya mah tekabita, tidak kabita, tidak terapa, tidak tertarik dengan ini, silakan saja antum lah, anak mah enggak gitu ya. Itu kalau kebaikan nggak mau tuh, hanya karena kecil. Saya mah ingin yang gede-gede. Akhirnya yang gede tidak, yang kecil juga tidak. Nah ini kan kesalahan, ya tahu kesalahan, tapi kan enteng susah sama istighfar juga itu mah terhapus atau ya. Karena dianggap kecil kesalahannya, kecil dosanya, dianggap sama istighfar juga terhapus, dia lakukan. Awalnya, tidaklah orang terjerumus ke dalam narkoba
kecuali berawal dari hal yang lebih kecil dari narkoba. Apa? Udud, dari ngerokok dulu, ya. Kalau orang yang nggak ngerokok ditawarin nih ganja, nih umpamanya narkoba, amit-amit saya mah ngerokok gitu, kan gitu ya. Sok atuh ngerokok lah. Sakanyut rasakan gitu ya. Seisep aja dulu. Nah, seisep. Aneh, batuk. Ya, coba lagi. Batuk teh pertama kali loh. Kalau sudah 10 kenyat mah enggak, coba gerak. Terus sampai nyandu ke rokok meningkat. Meningkat ke mana? Ke ganja. Meningkat ke narkoba. Udah kecanduan begitu susah untuk lepas. Berdasarkan hal itulah maka tidaklah ada perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh manusia kecuali berawal dari keberanian dia melakukan dosa-dosa kecil. Dosa kecil batu loncatan untuk bisa sampai kepada dosa besar. Setan berada di balik semua itu dan cara setan adalah memberi argumentasi yang menyesatkan. Seperti tadi ini mah amal baik teh, iya baik tapi kecil pahalanya, kamu mah nggak level lah, jangan. Nah ini kan amal dosa memang salah tapi kan kecil, sama istighfar juga sama sholat juga nanti terhapus gitu ya. Sok aja lah, nggak apa-apa. Dihiasi. Orang-orang juga semuanya begitu, masa kamu tidak? Nggak update kamu mah, gitu ya. Kudet. Dan seterusnya. Tahu kudet? Jangan kudet atuh. Kurang update. Berdasarkan hal itulah maka orang kemudian berani melakukan itu. Itu cara setan menghiasi. Menghiasi maknanya memberi argumentasi agar kesalahan yang baru dilakukannya itu bukan kesalahan, tapi suatu yang lumrah, wajar, bahkan bagus, modern, update, mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Nah, Allah berfirman, wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan ingatlah ketika setan menghiasi amal-amal mereka. Amal yang buruk dianggap sebagai sebuah kebaikan atau kebenaran. Juga dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata Allah, berkata iblis, karena engkau telah memvonis aku sebagai makhluk yang sesat, aku akan duduk dari jalan di atas jalanmu yang lurus untuk menghalangi mereka. Setiap kali manusia mau lewat jalan yang lurus, setan ada duduk di sana menghalangi. Agar tidak lanjut, agar tidak terus, belok tuh ke kiri, belok tuh ke kanan, gitu. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Lalu aku datangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, dari semua arah, sehingga engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kebanyakannya kufur. Tidak akan menemukan kebanyakan manusia itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, enggak. Ya. Nah, itu sekedar ajakan. Syaitan enggak pernah memaksa. Ajakannya lembut dan halus. Tapi itu yang membuat manusia tergoda, terbujuk. Syaitan enggak pernah mengancam. Pernah enggak kita mendengar bisikan dari syaitan ke wanita, hei wanita, kalau keluar kamu enggak boleh pakai jilbab. Kalau pakai jilbab saya cekek kamu. Karena takut dicekek, akhirnya lepas jilbab. Ada yang begitu?
Tidak ada. Setan nggak pernah ngancam-ngancam begitu. Hanya ngajak dengan ajakan yang halus tapi ulet, ilhah. Terus sekali nggak diturut, 2 kali, 3 kali, 100 kali sampai diturut. Kalau nggak zikir, setan nggak mental. Kalau nggak ta'awud, setan nggak akan lari. Begitu ta'awud, setan lari. Begitu berhenti zikir ta'awud, balik lagi. Ulet, bingit situ setan dalam menggoda manusia. Nah, nanti di akhirat setan membuka kartunya. Di hadapan para pengikutnya yang dulu waktu di dunia terbujuk, terayu, tergoda oleh rayuan gombal mereka. Setan pidato khutbah di hadapan para pengikutnya dari kalangan manusia. Setan berkata, dan pidato setan ini oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran surah Ibrahim 22. Wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Berkata setan, dulu waktu di dunia aku nggak memiliki kekuasaan untuk menggoda kalian. Nggak bisa maksa, kecuali aku hanya mengajak kalian, tapi kalian memenuhi ajakanku. Fala talumuni, sekarang di sini kalian jangan mencela aku, celalah diri kalian. Kenapa bisa terbujuk, kenapa bisa terajak, kenapa bisa terayu? Saya hanya mengajak, ikut yuk. Kamu bilang, hayu, udah gitu. Kalau nggak mau ya sudah. Tapi nanti diajak lagi, nggak pernah ngancam ikut. Kalau enggak saya cekek. Nggak pernah ada kasus orang soleh, orang taat mati dicekek jurig, nggak ada. Ini mah taat, ke Allah dan Rasulnya. Saya cekek kata si setan teh mati. Nggak ada yang seperti itu. Setan nggak bisa maksa. Hanya sekedar merayu dan membujuk. Ya. Makanya Allah Azza wa Jalla sudah wanti-wanti sejak zaman dahulu kala kepada semua Bani Adam. Jangan sampai mengikuti langkah-langkah syaitan ini. Allah berfirman dalam surah Yasin dari mulai ayat yang ke-60 sampai 62 kata Allah, Alam a'hid ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an'ibuduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jilan katsira jibilan katsira afalam takunu taqilun. Kata Allah Azza wa Jalla, bukankah telah aku beritahukan kepada kalian, hai Bani Adam, jangan kalian menyembah setan, beribadah kepada setan, taat kepada setan. Jangan, karena sungguhnya dia itu musuh yang nyata bagi kalian. Tapi sembahlah aku, taati aku, ibadahlah kepadaku. Inilah syiratal mustaqim. Jalan yang lurus itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan telah menyesatkan sejumlah besar dari kalangan kalian. Tidakkah kalian berpikir? Lalu Allah pun menegaskan ini pula dalam ayat lain dalam surah Fatir mulai ayat 4 sampai ayat 6. Kata Allah, Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqa, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Maka jangan kalian tertipu oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kalian tertipu oleh berbagai macam tipuan yang melalaikan kalian kepada Allah.
Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kalian. Jadikan dia sebagai musuh. Hanyalah setan mengajak para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Allah itulah yang benar. Siapa yang sedikit atau tipis kepercayaan, keyakinan kepada perkataan Allah itu, dia akan menjadi salah satu penghuni neraka jahanam yang kelak akan Allah penuhi jahanam tersebut oleh manusia-manusia durhaka. Allah berfirman, qala fal haqqu wal haqqu aqul la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Kata Allah, kebenaran itu adalah kebenaran yang aku katakan. Aku pasti akan penuhi jahanam dengan golongan kamu, hai iblis, dan orang-orang yang mengikuti kamu seluruhnya. Jahanam dipenuhi dengan iblis dan bala tentaranya, dan dengan manusia-manusia yang mengikuti iblis laknatullahi alaih. Dan iblis sukses besar dalam hal ini, sehingga banyak sekali manusia yang mengikutinya, termasuk salah satunya adalah terjerumusnya para wanita dalam berbagai macam penyimpangan. Dibukalah auratnya, dihiasilah dirinya, dipertontonkanlah kemolekan tubuh, kecantikan wajahnya kepada setiap laki-laki yang melihatnya. Dirubahlah beberapa bagian tubuh dari dirinya, sampai saking gak pedenya dengan ciptaan Allah untuk dirinya, banyak wanita yang berduit yang rela merubah dirinya dengan cara dioperasi. Ada yang dioperasi hidungnya, padahal hidungnya sudah bagus sebelum ingin tambah bagus. Ada yang dioperasi juga bibirnya. Tadinya bagus, ingin tambah kelihatan bagus, akhirnya siga jebleh. Ada yang segala macam ya. Ada yang disuntik, ada yang ditarik gitu ya, sehingga kelihatan kenceng selalu. Dia rubah penampilan tubuhnya. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Itu adalah salah satu bukti kesuksesan syaitan laknatullahi alaih. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, kata beliau, waktunya nggak cukup untuk menjelaskan 2 poin ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, innallaha subhanahu bihikmatihi sallata 'alal 'abdi aduwan 'aliman bituruqi halakihi wa asbabish syarri alladhi yulqihi fiha mutafanninan fiha khabiran biha harisan 'alaiha la yafturu anhu yaqdatan wala manaman wala budda lahu min sittin yanaluhu biha. Kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya Allah dengan sifat hikmahnya, di balik seluruh ketetapan Allah pasti ada hikmah yang bagus untuk kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat hikmahnya menguasakan bagi hamba-hambanya musuh bagi si hamba itu. Musuh ini luar biasa, ahli, sangat mengetahui tata cara menyesatkan, tata cara menjerumuskan manusia ke dalam keburukan. Ahli dalam hal itu, berpengalaman dan bersungguh-sungguh. Jadi seluruh skill si setan untuk menyesatkan manusia dimiliki. Ya ahli, cerdas, setan cerdas, berpengalaman ribuan tahun, atau puluhan ribu atau ratusan ribu, wallahu a'lam.
dan juga bersungguh-sungguh. Bayangkan kalau seorang yang amat sangat profesional, dengan skill yang mumpuni, pengalaman yang seabrek, disertai kesungguh-sungguhan. Di bidang apapun pasti sukses tuh. Setan tuh begitu tuh dalam menggoda manusia, amat sangat profesional. Mungkin dia gurunya para profesor di bidang menyesatkan. Allah menguasakan tuh untuk menggoda hamba-hambanya, makhluk yang seperti itu. Selain itu, la yafturu yaqdatan wala manam. Tidak pernah bosan, tidak pernah jemu, tidak pernah malas, tidak pernah bete dalam menggoda manusia. Kalau kita dalam melakukan kebaikan kan ada apanya, ada jemunya ya, ada lelahnya, ada keinginan untuk istirahat, dan istirahat itu dibutuhkan oleh manusia dalam hal apapun untuk memulihkan kembali recovery. Yang sudah jenuh, yang sudah capek, ya, coba umpamanya angkat barbel, beban 10 kilo, satu tangan. Berapa kita kuat? Sekali, 2 kali, 10 kali kuat. Setelah 20 kali loyo ya. Apa yang terjadi? Apakah si bebannya bertambah, tadinya 10 kilo jadi 20 kilo? Tidak, bebannya tetap. Terus kenapa kita jadi nggak kuat lagi? Karena kekuatan kita menurun. Terbatas. Bagaimana caranya agar kuat lagi? Simpan lagi, stressing dulu. Di apa? Di gibrik-gibrik. Di apa? Diistirahatkan dulu. Biar otot-ototnya tidak terlalu tegang ya. Setelah beberapa menit, kuat lagi nggak? 30 lagi? Kuat lagi. Begitu seterusnya. Begitu juga dalam hal makan. Coba makan. Setelah sepiring masih kuat semangat. 2 piring sudah. Kancing celananya dan sabuknya dibuka ya. Posisi duduknya yang asalnya sila menjadi sila tutug. Ini nggak ada terjemahannya sila tutug. Asalnya bungkuk jadi tenggeng begini. Masuk. Sudah masuk piring ketiga. Mampu? Enggak. Apakah makanannya berkurang enaknya? Enggak, tetap enaknya sama. Cuma kemampuan kita. Gimana caranya agar bisa lagi? Istirahatkan dulu. Seminggu kira. Nanti bakal lahap lagi bisa 4 piring. Ya, begitulah. Termasuk dalam hal ibadah. Makanya adanya libur dari segala kebaikan itu bagus. Libur dari belajar ada. Termasuk libur dari ibadah ada. Di saat libur itu Allah haramkan ibadah tertentu. Ada nggak hari yang diharamkan untuk saum? Ada. Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik, ya. Hari Jumat secara infirad. Sebagian ulama menyatakan juga tidak boleh saum di hari Sabtu, saum sunat maksudnya, itu haram untuk mengistirahatkan. Ada nggak saat-saat yang haram untuk sholat? Ada. Ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, ketika matahari di tengah-tengah, ba'da subuh, ba'da asar, itu ada saat-saat yang diharamkan untuk melakukan ibadah. Setelah diharamkan berhenti dari ibadah itu, biar recovery lagi, pas dibolehkan lagi, wah semangat lagi tuh. Itu selalu begitu, ya. Nah, setan dalam menggoda manusia nggak ada jemu, nggak ada bete, nggak ada lelah, tidak ada saat istirahat, di saat tidur atau di saat ketika manusia itu terjaga. Maka ada beberapa target setan di dalam menggoda manusia. Setidaknya ada 6 tahapan tuh. Imam Ibnu Qayyim menyatakan 6 tahapan yang dilakukan setan dalam menggoda manusia. Pertama, ihdaha wahya ghayatu muradi. Pertama, dan ini tujuan pokok, tujuan utama.
Coba perhatikan. Dan ini sukses besar setan. Ayyahula bainahu wa bainal iman wal ilmi fayulqihi fil kufri. Tuh. Pertama, setan berusaha menghalangi manusia dari iman dan ilmu. Berusaha manusia itu tidak beriman, tidak berilmu, tidak belajar tentang agama ini. Nggak ngaji, nggak menelaah Quran Sunnah, nggak menghadiri majelis-majelis pengajian. Gimana aja caranya? Diberilah kesibukan dunia. Diberilah rasa malas. Diberilah umpamanya kepentingan lain yang lebih menyenangkan daripada ngaji. Kalau ngaji kan tidak menyenangkan, lebih banyak menderitanya daripada happy-nya, ya enggak? Antum sekarang ada penderitaan yang sedang dirasakan? Ada tuh. Cangkel, singsiremen, terus cangkeng panas, bujur rasa kandel. Itu secara fisik, nggak ada tempat bersandar. Terus secara psikis, Ustaz lama-lama amat ngaji, itulah. Ingin cepat buka HP, ingin cepat browsing, ingin cepat balas chattingan, ingin cepat lihat komen di medsos. Makanya medsos saya banyak. Ada Instagram, ada Facebook, ada Pet, ada Twitter, ada grup WhatsApp aja ada 1000. Itu dari tadi ini HP kayaknya udah ribuan tuh komen yang masuk. Secara psikis ada penderitaan. Itu semua oleh setan dihadirkan dalam pikiran manusia ketika ngaji. Wah, kalau ngaji kamu siap-siap singsiremen. Kalau kamu ngaji siap-siap ini pinggang panas. Kalau kamu ngaji siap-siap saja nanti banyak dimarahi oleh kawan-kawan di medsos. Kok slow respon gitu? Di WA nggak dijawab, di telepon tidak diangkat, dikasih pangpingpung dina segala macam media sosial yang dimiliki, enggak, awas ya, dan seterusnya. Sebaliknya kalau umpamanya hangout, kangkau, mejeng, itu menyenangkan, ketawa, ketiwi dengan kawan-kawan. Mana yang lebih menyenangkan? Itu, itu dihalangi oleh setan. Agar orang tidak belajar. Kalau tidak belajar, maka tidak ada iman atau imannya mengalami futur degradasi, penurunan kualitas iman. Kalau iman sudah turun, lebih mudah oleh setan untuk diganggu, untuk digoda, untuk diatur begini dan begitu. Lalu akhirnya terjerumus dalam kufur dan syirik. Itu target utama dari setan, laknatullahi alaihi. Nah, terus fa'in fatatsu hadhihi wa hudiya lil Islam. Kalau si manusia yang diganggu oleh setan itu tidak terganggu dengan gangguan itu, tidak tergoda, digoda agar tidak ngaji. Ngaji saya mah. Digoda agar umpah tidak belajar, ibu belajar, dibibita, diiming-imingi dengan hal ini, dengan hal itu, enggak. Yang penting ngaji. Ngaji mah cuma 2 jam. Ya, teorinya 2 jam. Belum telat. Tidak telat mustaminya, ustadznya telat. Ustadznya tidak telat kayak tadi saya asar di sini, ya. Krunya yang telat. Bukan kru di sini. Kru di sini mah standby sejak 3 jam yang lalu, ya. Kru di tempat lain. Sehingga mengalami delay, keterlambatan siaran, ya. Dan seterusnya tuh. Nah, tapi ada tuh orang-orang yang diganggu oleh setan, tetap ngaji. Apa yang terjadi? Maka harasa 'alal lahwil kufri wa hiyal bid'ah. Maka setan melanjutkan kepada tahap godaan yang kedua di bawah kufur, yaitu bid'ah. Bid'ah itu di bawah kufur, di bawah syirik dan kufur. Kalau tidak tergoda untuk berbuat syirik dan kufur, digoda untuk berbuat bid'ah.
Dan bid'ah bukan kejahatan kepada sesama manusia kalau dia tidak mendakwahkan kebid'ahan. Hanya melakukan untuk diri sendiri. Tapi kejahatannya kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Dia menambah syariat Allah. Mengurangi atau merubah atau mencampur aduk. Apa yang tidak diamalkan oleh Nabi SAW, diamalkan. Dikasih dalil. Sehingga pengamalan tersebut dianggap sebagai ibadah. Maka kalau dia meyakini bahwa itu benar padahal salah, dia akan tobat nggak dari itu? Enggak. Tobat dari apa? Yang saya lakukan benar kok. Kalau dinasihati, dia menerima nasihat itu? Enggak, marah. Kamu anak bau kencur. Gitu kan? Sudah berani mengkritik saya ya. Nah, ya begitu. Dia marah-marah kepada orang yang mengingatkannya. Karena itulah berkata Imam Ibnu Qayyim, al-bid'ah ahabbu ila syaitan minal kabair. Kebid'ahan itu lebih disukai oleh syaitan daripada dosa-dosa besar, daripada maksiat. Kalau pelaku dosa besar, pelaku maksiat, dia meyakini itu dosanya besar, dosanya itu maksiat, dia harus tobat, suatu saat mungkin dia tobat. Dan dia tidak ingin kemaksiatan ini nurun ke anak dan cucunya. Tapi kalau kebid'ahan, karena dia merasa benar, merasa itu ibadah, dia akan taubat. Dan dia dakwahkan ke orang lain. Dan dia turunkan, wariskan ke anak cucunya. Ke sebanyak mungkin orang. Dan begitu ada yang menyalahkannya, golok langsung dihunus. Berdasarkan hal itulah, maka itu lebih disukai syaitan. Apakah berarti, nah ini nih. Apakah berarti pelaku bid'ah lebih buruk daripada pelacur, pemabuk, daripada penjudi? Kan ada yang begitu kesimpulannya ya. Kita tidak sedang menilai baik buruknya pribadi pelaku sebuah perbuatan. Enggak. Baik buruknya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amalan. Dengan seluruh amalan-amalan yang lainnya, baik buruknya, dan dilihat nanti di akhir hayat. Dan sampai disimpulan, menurut mereka pelacur lebih baik daripada orang ahli ibadah tapi menyimpang. Itu kesimpulan yang parsial. Karena hanya dengan data yang parsial, hanya membandingkan amal itu dengan amal ini. Tidak dibandingkan secara keseluruhan. Enggak. Kita tidak sedang berbicara tentang hal itu. Tapi berbicara tentang kebid'ahan lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Bila orang tidak tergoda dengan kebid'ahan, syaitan melangkah kepada tahap yang berikutnya, yaitu apa? Yaitu menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa besar. Digoda untuk itu, terjerumuslah dia ke dalam perbuatan dosa besar, keji dan mungkar, seperti umpamanya berzina, seperti umpamanya berjudi, seperti umpamanya mabuk, seperti umpamanya mencuri, membunuh, dan dosa besar yang banyak di kalangan kaum muslimin yang dianggap biasa. Padahal itu dosa besar. Contohnya apa? Ghibah, berdusta, mencela orang, menghina orang, memberi laqab-laqab yang buruk kepada orang lain. Allah berfirman, la yaskhara qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Beberapa kalimat berikutnya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Termasuk su'udzon. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsam. Termasuk tajassus. Tajassus itu apa? Menyelidiki, mencari-cari kesalahan, dikorek-korek kesalahan orang lain.
Para nabi, para ulama kalau melihat orang bersalah, saudaranya bersalah, tidak dikorek. Wah, ini ada pintu masuk untuk mereka. Enggak. Tapi dia mencari uzur bagi saudaranya. Oh, mungkin begini, mungkin begitu. Kalau semua uzur tidak ditemukan, dia menyatakan pasti ada satu uzur yang saya tidak tahu. Tidak dikorek-korek. Tidak ditajasusi, diselidiki untuk mengorek, membongkar aib-aibnya yang lain. Itu dosa besar. Ini suka nggak dilakukan oleh kaum muslimin? Suka. Suka nggak dilakukan oleh orang-orang yang suka ngaji? Iya. Terutama akhwat. Bukan akhwat di sini. Di tempat lain. Kalau di sini sih nggak begitu beda. Digodalah manusia untuk terjerumus dalam dosa-dosa besar. Kalau dia tidak tergoda untuk melakukan dosa-dosa besar, maka digoda untuk melakukan dosa-dosa kecil. Sebab nanti dosa kecil sudah terlakukan, terbiasa, baru itu bisa menjadi batu loncatan untuk menjerumuskan dia ke dalam dosa-dosa besar. Al-musir ala saghair kabirah. Terus menerus dalam dosa kecil itu dosa besar. Dosa kecil yang dilakukan terus menerus adalah sebuah dosa besar. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tidaklah gunung menjadi gunung kecuali itu adalah tumpukan kerikil-kerikil kecil, batu kecil atau pasir-pasir yang kecil. Menjadilah sebuah gunung. Tidaklah bangunan masjid ini tinggi, besar, megah, dan luas, kecuali ini terdiri dari tumpukan benda-benda kecil berupa bata, pasir, semen. Kan gitu ya? Membiasakan diri terus-menerus dalam dosa kecil adalah sebuah dosa besar. Digodalah manusia untuk melakukan dosa kecil. Ini langkah keempat. Langkah kelima, bila manusia tidak tergoda untuk melakukan dosa kecil, digodalah manusia untuk melakukan amal yang mafdul dan meninggalkan yang afdol. Apa itu afdol? Apa arti afdol? Lebih utama. Mafdul itu lawan dari afdol. Berarti apa? Kurang keutamaannya. Tidak dosa. Tidak terjerumus ke dalam yang haram. Tapi mafdul. Kurang afdol. Mana yang lebih utama sholat sunat? Antara berdiri dengan duduk. Lebih utama berdiri. Full pahalanya. Boleh nggak sholat sunat sambil duduk? Boleh. Walaupun nggak ada uzur apa-apa, nggak sakit, tidak sedang di kendaraan di rumah, tapi harorea malas. Akhirnya dia duduk sholat sunat sambil duduk, boleh, mafdul. Tapi tetap dapat pahala dari sholat sunatnya, walaupun tidak segede kalau melakukan sholat sambil berdiri, ya. Itu langkah yang kelima. Kalau langkah kelima ini tidak berhasil, maka langkah yang keenam, disibukkanlah dia dengan perkara-perkara yang mubah. Kalau yang mafdul tadi masih amal soleh, dengan keutamaan atau dengan kadar pahala yang sangat kecil. Nah yang keenam ini mubah, tidak ada pahalanya, tapi juga tidak dosa. Disibukkan dengan yang mubah sehingga dia lalai dari mencari ilmu. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, fa'in a'jazahu dzalika shara ila sadisah. Kalau si setan tidak mampu menggoda manusia untuk melakukan yang mafdul, melangkahlah dia kepada poin keenam. Apa keenam?
wa hiya taslitu hizbihi alaihi yu'dhunahu wa yastamunahu wa yabhatunahu liyahzunahu wa yasghulu qalbuhu anil ilmi wal iradah wa sairi amali. Langkah keenam itu yaitu si setan menggoda dengan hal-hal yang mengganggu orang tersebut, membuat dia sibuk, membuat dia sedih, sehingga kesibukan kesedihannya itu mengganggu dia dari ilmu dan mengganggu dia untuk melakukan amal-amal soleh. Itulah 6 tahap godaan setan kepada manusia, ya. Jadi target terkecil sekalipun, kalau target terkecil, terendah, tersepele tersebut bisa membuka peluang untuk menggoda manusia, di langkah berikutnya akan dilakukan. Termasuk membuat manusia sedih. Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu dari syaitan untuk membuat orang-orang yang beriman itu sedih karenanya. Sedih itu salah satu batu loncatan setan dalam menggoda manusia. Dengan sedih, ketika sedih manusia lebih mudah untuk tergoda. Dikasih masalah biar stres, ketika stres makan malas untuk berbuat apa-apa. Lebih mudah untuk menggoda orang seperti itu daripada orang yang fresh pikirannya, ya. Inilah 6 tahapan setan dalam menggoda manusia. Jadi terjerumusnya manusia ke dalam kesalahan, dalam dosa, termasuk para wanita. Kenapa wanita banyak membuka aurat? Kenapa wanita banyak yang merubah ciptaan Allah pada dirinya? Itu karena siapa? Karena godaan setan, laknatullahi alaihi. Itu yang pertama. Penyebab kedua, maradul qalbi. Hati yang berpenyakit. Terkontaminasinya hati dengan penyakit batin. Poin ini kita lanjut nanti aja ya, sebulan kemudian. Sebab sekarang waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Insya Allah kita akan teruskan di hari Kamis 1 bulan yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Jangan ada lagi pertanyaan karena sudah terlalu banyak, tidak akan kejawab semuanya ya. Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri. Atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama? Solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qur'annya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu. Zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca salat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama
antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan, la yuraddu doa bainal azan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau tak mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam. Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau nggak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Nggak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, beresiko, nggak bagus gitu ya. Nah, cara menyampaikannya pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita nggak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu. Ya. Ustaz, bagaimana dengan para ustaz yang mengingkari istiwanya Allah di atas aras dengan dalil Allah itu tidak bertempat? Atau mengganti mana istiwa dengan istaula? Apakah mereka menjadi kufur karena mengingkari istiwanya di atas aras? Kalau karena ta'wil, ini syubhat, tidak kufur. Makanya para ulama tidak mengkafirkan kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan kelompok lain yang mentakwil ayat-ayat tentang asma dan sifat Allah. Kalau Allah istiwa di atas arsy, apakah maknanya Allah menempati arsy? Tidak, kita sudah terangkan ya. Tidak berarti menempati arsy. Seperti awan itu berada di atas bumi. Apakah awan itu menempati bumi? Tidak. Lampu itu tergantung di atas lantai. Apakah lampu itu menempati lantai? Sama sekali tidak. Kenapa? Kalau sesuatu yang berada di atas yang lain difahami menempati. Kan tidak selalu. Akal mana yang memahami kayak gitu? Allah istiwa di atas aras. Apakah menempati aras? Enggak. Apakah butuh aras? Enggak. Allah itu ba'inun min khalqi. Allah itu terpisah dari makhluknya. Tidak nempel di aras. Tidak menempati aras. Tidak membutuhkan aras. Hanya menjelaskan keberadaan Allah di atas aras. Lalu kenapa difahami menempati? Dari mana? Kalimat mana yang disebut menempati tersebut? Atap itu berada di atas kepala kita. Apakah atap itu nempel di atas kepala di kepala kita, menempati kepala kita? Tidak, tuh. Ya.
Apakah atap itu membutuhkan kepala kita? Kalau kepala kita nggak ada, dia runtuh? Tidak ya. Lalu kenapa kalau umpamanya Allah di atas arsy difahami menempati arsy butuh arsy? Dari mana itu? Logika mana yang dipakai? Wajib kita meyakini Allah di atas arsy, tidak menempati arsy, tidak menempel di arsy, tidak membutuhkan arsy. Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau istiwanya Allah di atas arsy karena dianggap serupa dengan makhluk, kenapa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar tidak diingkari? Karena makhluk mendengar dan melihat tidak mendengar dan melihat. Kalau sama dengan makhluk, kenapa tidak diingkari itu? Karena mengingkarinya menyebabkan dia terjerumus ke dalam pemahaman yang lebih buruk. Kalau begitu Allah tidak melihat. Lalu apakah Allah buta? Apakah kalau buta itu tidak menyerupai makhluk? Ada nggak makhluk yang buta? Banyak. Lebih buruk daripada yang melihat. Wajib diyakini Allah melihat, Allah mendengar, tapi laisa kamitslihi syai'un. Cara melihat Allah, cara melihatnya, cara mendengar Allah jauh berbeda dengan makhluknya. Istiwa Allah istiwa di atas arsy, manusia atau makhluk lain istiwa juga di atas yang lain. Allah menyatakan kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi. Para sahabat itu ibarat sebatang tunas, sebuah tunas yang mengeluarkan batang, ya, lalu mengokoh kuat, fastawa ala suqi, batang itu istiwa di atas pangkalnya. Batang pohon istiwa tegak. Allah istiwa di atas arsy. Sama nggak istiwanya? Beda. Istiwanya batang pohon di atas akarnya kita tahu begitu. Istiwanya Allah gimana? Laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang menyerupai di kalangan makhluknya, ya. Jadi kenapa harus mengingkari keberadaan Allah di atas arsy? Para Allah menerangkan begitu. Terus ditakwil istaula, itu tambah parah. Yang dimaksud dengan istawa di sana menguasai arsy. Ada enggak pernyataan Allah istiwa di atas bumi? Tidak ada. Kalau begitu apakah bumi tidak dikuasai oleh Allah? Kenapa hanya arsy? Para Allah itu menguasai seluruhnya, itu pertama. Kedua, istaula itu adalah menguasai, padahal sebelumnya tidak menguasai. Sesuatu itu dikuasai oleh pihak lain, lalu kita serbu, kita rebut, kita kuasai, itu istaula. Maka kalau istawa diartikan istaula, itu mengurangi kekuasaan. Karena sebelumnya mungkin arsy dikuasai pihak lain. Siapa? Lalu direbut oleh Allah, lalu Allah kuasai, itu istaula maknanya. Jadi semakin ditakwil semakin ngaco pemahamannya. Semakin jauh menyimpang keyakinannya, ya. Nah, tapi itu karena sekali lagi takwil. Karena syubhat. Bukan karena mengingkari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengingkari ayat Allah tentang istiwanya Allah, tapi mentakwil. Tidak keluar dari Islam, tidak kufur. Hanya terjerumus ke dalam penyimpangan di bidang akidah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, boleh tidak menjamak sholat tanpa uzur syar'i? Tidak boleh. Karena menjamak tanpa uzur berarti melakukan sholat bukan pada waktunya. Dan itu tidak sah. Salah satu syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu sudah dilakukan, tidak sah sholat itu. Nah, kecuali kalau ada uzur syar'i, ya baru itu boleh, ya. Misal perjalanan pulang ke rumah dengan menggunakan taksi online dikhawatirkan macet dan seterusnya.
Umpama maghrib sholat di sini, maghrib di sini, kemudian sampai di rumah nanti jam 8 nggak apa-apa, sholat isya jam 8 nanti di sana. Tidak harus dijamak, kan isya masih panjang. Atau kalau sebelum maghrib pulang, di tengah jalan macet, ya, maghrib sudah azan, nggak bisa sholat, sampai di rumah jam 8. Nah itu ada uzur syar'i berarti. Apa uzur syar'inya? Adamul istita'ah. Tidak adanya kemampuan untuk melakukan sholat pada waktunya. Karena ketika waktu sholat tiba sedang di jalan, dan waktu maghrib kan sempit, cuma 1 jam atau lebih sedikit, perjalanan lebih dari 1 jam. Sampai di rumah umpamanya sudah isya, maghribnya belum, nggak apa-apa ditarik. Itu ada uzur syar'i berarti ya. Ya sudah sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Insyaallah kita jumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.